Oke, selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman yang kami hormati. Selamat datang di webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh International Vegan Society yang bekerja sama dengan Vegan Society of Indonesia. Saya Meani Halim, moderator yang mendampingi narasumber kita pada malam hari ini dengan tema webinar Saving Your Heart with Vegan yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat berpengalaman, yaitu Dr. Hendry Wijaya, MARS. Baiklah, sebelum memasuki sesi materi, izinkan saya memperkenalkan profil singkat beliau, di mana Dr. Hendry lahir di Medan pada tanggal 24 Februari 1968. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau USU pada tahun 1993. Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2004. Beliau juga mendalami pengobatan holistik selaku ilmu akupuntur dasar dan estetika di Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional SP3T pada tahun 2005. Selain itu, beliau pernah bekerja sama dengan tim tradisional Chinese Medicine atau TCM dari Tiongkok di klinik TCM Fuzhengtang, Rumah Sakit Royal Progress Jakarta, serta menjadi terapis bioresonansi di klinik BioI, Rumah Sakit Royal Progress Jakarta. Tidak hanya aktif sebagai praktisi, beliau juga merupakan praktisi vegan, pembicara di berbagai seminar nasional maupun internasional, serta penulis buku Diet Enak ala Vegan. Dan saat ini beliau menjalankan praktisi mandiri di Jakarta sebagai dokter akupuntur, sekaligus menjabat sebagai ketua Inakes Bumi dan staf ahli IVS. Tentunya kita sangat beruntung dapat memperoleh ilmu langsung dari beliau pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Dr. Hendry Wijaya untuk menyampaikan materi mengenai Saving Your Heart with Vegan. Kepada Dr. Hendry kami persilahkan. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih, Meani, atas perkenalannya. Eh, Malam ini saya coba mengambil satu topik ya, yang bagi saya itu sangat penting ya. Coba ya saya mulai dulu. Eh, Sebentar ya. Ya, eh, healthy vegan lifestyle for health ya, for jantung ya. Jadi kita belajar tentang kesehatan jantung ya. Kenapa jantung itu penting ya? Kita tahu bahwa angka kematian tertinggi di Indonesia maupun di dunia itu saat ini adalah dikuasai oleh penyakit jantung, ya. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara pencegahan eh, terjadinya penyakit jantung ini, ya. Ini adalah topik yang sangat penting karena ini bisa membuat kita kalau bisa apa preventif ya, kita mencegah terjadinya penyakit jantung ini. Baik, sebelumnya mari kita mulai mempelajari tentang jantung kita. Kita tahu bahwa jantung itu adalah organ yang luar biasa ya. Jantung. Kalau kita tahu bahwa jantung itu bisa berdenyut 100.000 kali per hari, ya. Kita bayangkan itu tanpa baterai ya. Terus dia bisa memompa sekitar 5 liter darah per menit. Lalu mengalirkan darah melalui pembuluh darah sejauh lebih kurang 60.000 mil. 60.000 mil itu panjang ya. Itu kira-kira 3 kali panjang bumi. Nah, lalu bekerja otomatis tanpa henti dan bisa menjaga kehidupan. Kemudian jantung itu punya sistem listrik tersendiri, sehingga kalau ditaruh di luar pun dia bisa tetap berdenyut ya. Jadi ini organ yang sangat luar biasa. Besarnya cuma satu kepalan tinju kita, tapi kerjanya memang betul-betul luar biasa ya. Nah ini organ yang mungkin selama ini kita tidak terlalu perhatikan, tapi dia terus bekerja selama kita masih hidup. Nah apa yang terjadi kalau jantung kita berhenti ya otomatis kita akan berpindah alam ya. Nah Ya, adalah kalau jantung dia. oke, nah kita lihat itu gambaran kesehatan global dari WHO tahun 2025. Kita lihat juga penyebab kematian tertinggi itu adalah penyakit jantung ya, terutama jantung koloner. Yaitu MD. kira-kira 16 sampai 17% dari Banyak. semua kematian global ya.
Biasanya penyakit jantung itu disebabkan oleh terjadinya sumbatan di arteri, ya, terutama arteri koroner yang mendarahi otot-otot daripada jantung. Nah, resiko faktor utamanya, risk factornya adalah yaitu merokok, darah tinggi, diabetes, obesitas, diet yang salah, dan polusi udara. Ya, Eh, ya ini yang utama ya. Jadi heart disease nomor satu, kedua cancer, ketiga respiratory disease, dan keempat demensia. Nah, di Indonesia juga kita lihat datanya juga sama ya. Penyebab kematian nomor satu itu 19,3% dari total kematian tahun 2018 dari riset kesehatan dasar. Satu dari tiga orang Indonesia akan meninggal karena penyakit jantung. Jadi ini angka yang berbahaya sekali ya. Nah, prevalensinya itu kira-kira bukan pada orang tua lagi. Kalau zaman dulu kan kita mengenal penyakit jantung itu terjadi pada umur yang tua ya. Tapi zaman sekarang kita lihat eh, di Indonesia aja di atas 15 tahun itu 1,5% penduduk ya atau kira 3,9 juta orang terkena penyakit jantung. Jadi ini luar biasa besar ya. Kemudian orang muda yang ya kira usia 30 sampai 69 juga itu ada 13,3%. Nah, biayanya cukup tinggi ya. Kita lihat setiap tahun itu ada 10,2 triliun ya yang dibelanjakan oleh BPJS terhadap penyakit jantung ini. Nah, kalau kita lihat angka kolesterol di Indonesia, rata-rata 28,8% dewasa itu punya kolesterol yang di atas 200. Ya, jadi ini cukup eh, ya mengkhawatirkan ya. Dan bukan ekonomi tinggi loh ya. Kebanyakan ekonomi rendah pun mereka sudah mulai terkena penyakit kolesterol tinggi. Nah, kolesterol tinggi itu adalah salah satu penyebab terjadinya sumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, di Indonesia kira-kira tiap 1 menit itu satu orang ya orang Indonesia akan meninggal karena serangan jantung ya. Jadi ini mengerikan sekali ya. Setiap 1 menit satu orang meninggal. Nah, ada satu angka yang kita harus khawatirkan yaitu 9 dari 10 eh, orang-orang kita di Indonesia itu kurang makan sayur. Padahal sayur itu adalah salah satu faktor pencegah terjadinya penyakit jantung. Jadi kalau selama ini kita makan sayur mungkin hanya secuil, sebenarnya itu salah ya. Kita dominannya di nasi, padahal nasi itu sebenarnya harusnya kita kurangin. Ya, kita perbanyak di sayurnya. Karena sayur itulah yang membuat kita eh, kolesterolnya bisa terkendali, lalu radikal bebas segala macam itu juga bisa eh, menjadi minimal. Ya, jadi sayur, terutama sayur dan buah, itu adalah makanan yang sangat penting untuk menjaga jantung kita. Nah, apa sih gejala daripada jantung, serangan jantung? Ingat ya, serangan jantung itu terjadi kalau penyumbatannya sudah di atas 70% biasanya ya. Jadi kalau dia masih di bawah 70% biasanya masih belum ada gejala. Nah, gejala umumnya yaitu biasanya adanya nyeri dada. Jadi rasanya kayak seperti tertekan, ada penuh, rasa beban yang berat ya. Itu biasanya lebih dari beberapa menit bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang dan punggung. Dan biasanya disesuaikan dengan aktivitas ya. Misalnya kita lagi olahraga dan sebagainya. Kemudian ada sesak nafas ya, kesulitan bernafas. Nah, biasanya bersamaan dengan nyeri dada atau bisa tanpa nyeri. Tanpa nyeri itu kalau misalnya penyumbatannya tidak terlalu eh, tidak terlalu besar ya. Maksudnya dia masih ada darah yang bisa lewat, ya mungkin nggak terlalu nyeri. Tapi kalau dengan dikasih treadmill, dikasih stres gitu, ya lagi aktivitas, biasanya itu akan muncul sakit gitu ya, karena tidak adanya keseimbangan antara otot yang bergerak dengan nutrisi. Nah, lalu rasa nyaman, tidak nyaman di bagian tubuh yang lain ya, misalnya di lengan, punggung, leher, perut bagian atas. Nah, perut bagian atas ini yang biasanya orang sering salah artikan dengan angin duduk ya, dikirain itu angin duduk, padahal sebetulnya itu adalah salah satu gejala penyakit jantung. Ya, yang ada yang mual, muntah, ada keringat dingin dan sebagainya. Ya, kalau orang awam katanya sih kena angin duduk ya. Dulu saya masih ingat di puskesmas itu tiba-tiba satu malam bisa berapa orang meninggal karena angin duduk. Karena yang didukunin lah segala macam, padahal enggak ya. Itu biasanya karena penyakit jantung ya. Kemudian ada pusing ya atau pingsan. Ya, biasanya karena jantung itu kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau jantung kita terganggu, maka aliran darah ke otak juga salah satu bisa tersumbat dan mengalami gangguan. Sehingga kita merasa pusing, bisa oyong, bisa pingsan ya. Nah, itu. Kemudian, nah, salah satu gejala yang mungkin perlu kita waspadai di awal ya, sebelum ada gejala lain, mungkin kita gampang capek gitu loh ya. Kita gerak sedikit capek.
Ya, itu adalah salah satu ciri awal penyakit jantung. Jadi kalau ada gejala seperti ini, yang tadinya kita biasa jalan oke, tiba-tiba kita jalan sebentar udah capek atau kerja sedikit capek, nah itu kita sudah harus dicek ya kondisi jantungnya dan sebagainya. Jadi karena itu biasanya gejala awal. Ya. Nah, ini kita lihat beberapa mitos ya. Sakit jantung itu katanya takdir ya. Kalau bapaknya jantung, nah kita juga anaknya juga bisa kena jantung. Padahal faktor genetik itu kira-kira 30%. Sisanya itu adalah 70% lifestyle ya. Lifestyle itu mencakup apa? Yaitu olahraga, nutrisi, ya, stress management, ya. Kemudian menghindari faktor resiko, ya, tidur yang cukup. Nah, itu semua adalah lifestyle ya, lifestyle yang sehat. Jadi kalau hanya kita perhatikan pola makan aja masih kurang ya. Kita harus ada lifestyle yang lain yang mendukung juga ya, terutama tidur ya itu penting ya. Terus stres ya itu sangat, jadi kalau kita kurang tidur juga nanti pengaruhnya ke pembuluh darah kita gampang terluka ya. Nah, mitos kedua, saya masih muda. Ya seperti tadi ya, banyak orang menganggap saya masih muda, kolesterol saya dicek kemarin masih aman kok ya. Jadi pasti aman, padahal enggak ya. Walaupun kita masih muda, misalnya kita rajin lari pun misalnya hasil lab kita masih normal, bisa tiba-tiba kita serangan jantung atau meninggal ya. Karena penyakit jantung itu kan terjadinya pelan-pelan ya. Jadi dia benar-benar menumpuk ya. eh, Terjadi plak gitu ya, plak di pembuluh darah yang kuning itu. Nah, kalau misalnya dibiarkan, nanti lama-lama dia akan sumbat total. Yang paling khawatir itu kalau seandainya terjadi eh, ruptur dari para plak ini ya. Jadi plak yang tidak stabil, yang kita sebut plak yang lunak ya, itu gampang terluka gitu, gampang sobek gitu. Nah, begitu dia sobek, dia akan lepas jadi embolus atau dia jadi menyumbat di pembuluh darah. Nah, walaupun mungkin penyumbatannya hanya 30-40% ya. Jadi tidak menjamin kalau misalnya kita cek bagus, terus kita rasanya masih oh, oke, boleh sembarangannya. Enggak. Ingat ya. Jadi pada usia muda pun ya diteliti ya, pada bayi yang baru lahir pun kalau ibunya makannya nggak benar ya, sembarang makan, itu bayi lahir baru lahir aja itu penggunaannya sudah mulai ada sumbatan, sudah mulai ada terjadi plak-plak ini ya. Jadi bayangkan ya pada usia yang sangat dini pun itu sudah terjadi tanpa kita sadari ya. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ini contoh ya. Jadi kalau penelitian pada orang-orang yang masih muda pada zaman dulu ya, pada perang misalnya perang Amerika dan Korea dan sebagainya, di situ kita lihat masih muda ya, di bawah 20 atau 20-30 rata-rata kalau diteliti itu 20%, 50% pembuluh darahnya sudah tersumbat. Ya, bahkan ada yang sampai tersumbatnya 95% ke atas. Padahal ya dia meninggalnya masih muda ya. Badan atletis, banyak gerak, tapi tetap tersumbat. Jadi tidak menjamin ya bahwa kita itu mungkin selama ini kita nggak gemuk ya, kita banyak gerak, itu tidak menjamin. Nah, walaupun misalnya 65% tersumbat pembuluh darah koroner, ya secara treadmill itu kita masih sehat, karena masih bisa lewat kan darahnya, jadi masih belum ada gejala. Ya, penyumbatan itu kalau sudah di atas 70, bahkan sampai 80-an itu baru mulai ada nyeri ya, atau sesak. Nah, contohnya ini salah satu ya orang bule ya, Lauren Bendick. Dia didiagnosa penyakit jantung koroner pada umur 46 pada saat dia yoga. Ya, yoga, ya kita lihat dia nggak gemuk ya, badannya biasa, rajin juga olahraga. Ternyata dia sudah ada plak yang menyumbat di dua pembuluh darah, ya, moderate ya. Kemudian dia mengubah pola makannya menjadi vegan, ya, vegan plant-based, ya. Lalu menghilangkan semua proses food. Proses food itu makanan yang diproses ya. Mungkin selama ini banyak orang beranggapan saya sudah vegan kok, kenapa jantungnya masih tersumbat. Nah, barangkali kita makannya itu banyak proses food, ya. Kita mungkin banyak makan nugget, banyak makan keripik, banyak makan apa gorengan, itu semua proses food, ya. Jadi proses food itu juga berbahaya, jangan salah ya. Jangan pikir bahwa saya yang penting nggak makan daging udah aman, enggak. Kalau saya makan goreng tiap hari, ya sama aja, bahkan lebih bahaya tuh, ya. Nah, kemudian kalau sekarang dokter jantung itu sebenarnya menyarankan obat-obat statin ya, obat untuk anti kolesterol. Tapi
dia tetap tidak mau dan dia hanya berpatokan di pola makan, ya. Nah, 10 tahun kemudian kita lihat dia sama sekali free, ya, symptom free. Jadi dia ada gejala sama sekali dan dia tidak perlu makan obat, ya, luar biasa, ya. Dan ini bukan hanya satu kasus, ya, kasusnya sebenarnya banyak. Nah, kita nggak ada waktu, ya. Lalu mitos ketiga, kita minum obat sudah cukup. Ya, ingat ya, obat itu hanya seperti rem, ya, di mobil. Kalau remnya tiap hari dipakai terus lama-lama kan jebol, ya. Beda kalau makanan. Kalau makan itu kayak setir. Kita bisa milih. Kita mau masuk lubang atau mau masuk ke sampingnya gitu. Jadi kalau mobil itu tiap hari kita rem dulu, ya sama dengan kita makan obat. Suatu hari kita pasti remnya jebol dan kita masuk jurang, gitu ya. Nah, jadi kita lebih bagus ke patokannya ke makanan. Karena makanan itu adalah obat yang terbaik, ya. Jadi semua sebenarnya jantung kita tergantung apa yang kita makan, ya. Pilihannya ada di piring makan kita. Nah, apa sih musuh pembuluh darah? Sebenarnya musuh pembuluh darah itu utamanya ada tiga ini, ya, yaitu kolesterol, terutama LDL kolesterol. Nah, LDL kolesterol itu ada kolesterol yang ukurannya gede, ada ukurannya kecil. Nah, kadang-kadang kita cek kolesterol mungkin ya normal misalnya, ya. Tapi jangan salah, belum tentu itu normal. Mungkin dia normal, tapi kalau kolesterol kecilnya banyak, itu juga resiko. Nah, itu bisa nanti ada rasionya, ya. Kemudian radang. Nah, radang itu banyak terjadi, ya. Kita lihat kalau makanan kita nggak sehat, misalnya banyak banyak gula, banyak lemak, ya. Lemak-lemak yang tidak sehat, ya, lemak trans, lemak jenuh, itu akan memicu radang di pembuluh darah. Termasuk juga kegemukan. Obesitas itu bisa memicu radang, ya. Jadi kalau terlalu banyak radang di pembuluh darah kita, maka pembuluh darah kita akan luka. Kalau udah luka, nah itu adalah cikal bakal terjadinya endapan, yaitu endapan kolesterol, endapan protein, endapan kalsium dan sebagainya, ya. Lama jadi plak. Kemudian hipertensi. Nah, hipertensi itu karena dia terlalu lama darah tinggi, akhirnya pembuluh darah yang dalamnya itu namanya endopel, itu akan menjadi rusak. Jadi intinya ya pembuluh darah kita itu harus bersih, tidak terlalu banyak tekanan, dan tidak ada radang. Ya, intinya begitu. Nah, kalau kita bisa jaga, ya maka pembuluh darah kita akan sehat. Nah, apa sih strateginya? Kalau kita mau menghindari penyakit jantung, kita ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Nomor satu, cari makanan yang tidak ada kolesterol. Ya, kenapa? Karena kolesterol itu sudah bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi, hati kita itu bisa produksi kolesterol. Ya, kita tidak perlu makan kolesterol dari luar. Kolesterol itu adanya cuma di makanan hewani. Kalau kita makan makanan hewani, otomatis kolesterol itu akan naik. Nah, kolesterol itu kalau naik, maka apalagi kolesterol itu kena radikal bebas, dia akan berubah jadi teroksidasi, terutama LDL, ya. Lama-lama nanti dia akan nempel, terutama yang small dense, yang partikelnya kecil, itu bahaya sekali. Nah, jadi kita carilah makanan nabati. Makanan nabati itu sama sekali tidak ada kolesterol, ya. Itu salah satu yang paling utama. Jadi kalau paling strategi nomor satu ya cari makanan tanpa kolesterol, yaitu vegan, ya. Karena kalau kita masih makan telur ya pasti ada kolesterol, terutama kuning telur tinggi, ya. Ada susu juga sama ada kolesterol, ya. Keju juga apalagi, ya. Nah, kita lihat seperti ini, ya. Kalau kita anak-anak dibiasakan makan yang seperti ini, ya. Ya, maka nanti darah yang bersihnya, darah itu bersih, ya. Darah itu bersih yang merah. Kalau sudah mulai ada kolesterol, apalagi kolesterolnya ukuran kecil, maka kalau pembuluh darah kita ada luka misalnya di situ, ya karena ada radang, ada tekanan tinggi dan sebagainya, maka nanti dia akan menempel, ya. Kalau dia udah menempel, lama-lama makin makin banyak nanti terjadi apa Libur-libur aku ada lipat. sumbatan. Sumbatannya Kebetulan kalau nanti udah full total, sekarang aku otomatis pulang Indo. Jadi otot, setiap sorry, 5 minggu aku pulang ke Indo. hmm, Nah, yang ini sekarang berapa minggu belum pulang Bang Haji? ini suara Sudah siapa 7 minggu yang ini. ini? Oke, ya. Jadi kalau sumbatannya sudah total, otomatis harus cepat, terutama di jantung, ya. Kalau otot jantung yang pembuluh darah besar, kita nggak cepat ditanganin, maka dalam waktu 8 menit biasanya tidak tertolong, ya. Jadi cepat sekali jantung, Bu, ya. Nah, di sini ada penelitian yang sangat bagus, ya. Jadi Dr. William Castelli, ya, bahwa pasien-pasien yang kolesterolnya di bawah 150, ya, bisa memulihkan penyakit jantung koroner. Jadi penting sekali kita menjaga kadar kolesterol darah, terutama LDL, ya. Kalau orang yang sudah pernah kena penyakit jantung atau ada apa resiko penyakit jantung tinggi, maka LDL itu dianjurkan sampai di bawah 55 atau di bawah 60, ya, bukan di bawah 100, ya.
Makin rendah makin bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya kita betul-betul bisa jaga kolesterol kita bukan 200 ya, tapi di bawah 150, maka resiko penyakit jantung koroner itu rata-rata sangat minimal sekali ya. Bisa terjadi tapi minimal ya. Oke. Yang kedua, nah ini penting ya, kita perbanyak serat. Ya, ini yang kita lihat masyarakat kita kurang ya makan sayur. Serat itu ibarat sapu. Sapu itu bisa mengikat kolesterol di usus, dibuang melalui buang air besar ya. Makin banyak serat, ususnya makin bersih ya. Dan juga eh, kolesterol yang bisa diserap itu semakin rendah. Dan juga kita jangan lupa ya, serat itu juga salah satu eh, makanan buat mikrobiom kita. Mikrobiom itu bakteri-bakteri usus yang baik dan itu ternyata bisa berkontribusi terhadap kesehatan pembuluh terutama di jantung. Ya, jadi ada hubungannya juga. Jadi kalau misalnya usus kita bersih, ya tidak banyak yang kotoran di situ, tidak banyak kolesterol, lemak dan sebagainya, maka kita pasti semua badan kita juga akan sehat dan radangnya juga akan berkurang ya. Nah, serat itu cuma ada di makanan nabati. Tiap 1 gram serat itu bisa menurunkan LDL 2,2 miligram per desiliter. Ya. Jadi kalau kita makan seratnya cukup banyak, misalnya 50 gram udah 100 ya. Nah, jadi cukup banyak yang bisa kita lakukan melalui serat ya. Jadi serat jangan sampai kita kurang ya. Nah, kita lihat penelitian dari Oxford Study, EPI Oxford Study itu ada 45.000 orang, hasilnya selama 18 tahun, terbukti bahwa makanan nabati bisa mengurangi risiko penyakit jantung koroner 32% ya, selama 18 tahun terhadap 45.000 orang. Jadi ini penelitian yang sangat besar dan sangat bisa dipercaya ya, karena melibatkan subjek yang begitu besar. Kemudian strategi ketiga yaitu pemadam kebakaran. Tadi kan tadi radang ya. Radang itu kayak seperti api ya. Jadi api itu akan membuat plak itu mudah pecah. Kita kalau misalnya ada plak di situ kena radang melulu, ya otomatis dia akan pecah. Nah, supaya dia stabil, dia tidak banyak ini, maka kita perlu namanya sayur buah. Karena sayur buah itu kaya dengan antioksidan, polifenol, ada lagi vitamin E ya, yang sifatnya bisa melindungi pembuluh darah kita. Ada lagi vitamin K2, B3, itu semua banyak di sayur-sayuran. K2 itu juga menjaga kualitas pembuluh darah kita lebih baik. Kemudian CRP, CRP itu indeks untuk radang di tubuh kita ya. Jadi kalau kita cek di darah ada HSCRP. Nah, kalau misalnya tinggi, otomatis radang itu banyak di tubuh kita ya. Itu bisa turun 32% pada diet nabati selama 2 bulan ya, 8 minggu. Salah satu fakta misalnya ya suku Simane yang di Bolivia yang umur 80 tahun ya ternyata pembuluh darah mereka tuh ya seperti 50 tahun ya dan rahasianya yaitu 70% makanannya nabati ya dan jalan kakinya 15.000 langkah sehari. Jadi mereka banyak gerak dan makanannya diperbaiki ya dari nabati. Itu kunci utama ya. Beda dengan orang Amerika. Kalau kita lihat di Amerika umur 45 tahun tuh 40% kena kasus serangan. Padahal di Simane itu tidak ada. Ya, kasus serangan jantung sangat jarang, hampir tidak ada. Padahal di Amerika itu 20% dari seluruh kematian. Ya, kenapa? Karena mereka aktivitasnya tinggi, kemudian makanannya lebih banyak alami, ya, nabati. Sedangkan di Amerika banyaknya makan makanan fast food, ya, kegemukan, sedentary life, ya, malas bergerak dan sebagainya. Jadi ini semua adalah salah satu contoh bukti bahwa kita kalau makannya benar, kita banyak gerak, itu sebenarnya aman ya penyakit jantung. Nah, keuntungan dari vegan diet itu untuk jantung itu mencakup yang pertama dia menurunkan LDL kolesterol. Ya kita tahu LDL itu yang paling jahat ya, maka disebut kolesterol jahat. Kenapa? Karena dia bisa mengendap di pembuluh darah. Ya, jadi kalau LDL semakin tinggi, apalagi dia small dense, ya small density, ada tuh pemisahannya kalau kita lihat small dense LDL ya. Nah itu yang sebenarnya kita harus periksa kalau kita cek darah ya, bukan hanya kadar LDL doang ya. Lalu bisa mengurangi tekanan darah ya. Kalau kita makanan nabati, otomatis kan darahnya lebih bersih sehingga jantung tidak perlu pompanya berat ya. Jadi tekanan darah juga bagus, kualitas pembuluh darah juga bagus ya. Jadi tensinya bisa turun. Kemudian fungsi pembuluh darah juga jadi baik ya, terutama endotel. Endotel itu sisi dalam dari eh, pembuluh darah ya. Karena itu kalau misalnya terlalu banyak lemak, otomatis dia akan jadi kaku, dia akan rusak ya, gampang tersumbat, gampang pecah.
Lalu support healthy weight ya. Orang-orang yang vegan diet yang benar biasanya dia badannya akan berat badannya stabil ya dan gulanya juga stabil. Nah, ingat gula itu identik dengan penyakit jantung ya. Jadi orang yang gulanya tinggi itu sama saja dengan dia beresiko terjadinya penyakit jantung ya. Jadi sama ini diabetes sama penyakit jantung koroner itu sama sebetulnya. Kemudian dia bisa menurunkan inflamasi atau peradangan ya. Jadi keuntungan makanan vegan untuk jantung itu ya kita poin utamanya itu LDL-nya turun ya, eh, blood pressure-nya turun, kemudian fungsi penggunaannya baik, berat badannya oke, gulanya oke, dan inflamasinya juga menurun. Nah, kabar baiknya untuk hipertensi ya, kita lihat kalau kita banyak makan sayur-sayur itu kan kaliumnya tinggi. Beda kalau natrium ya. Kalau kalium tinggi, natrium rendah, itu pasti pembuluh darah kita akan stabil ya. Nah, itu ternyata ada ciri dari makanan nabati ya, yang dari sayur itu juga bisa menurunkan tekanan darah sistolik bisa kira-kira 11 mm Hg ya. Kemudian nah, ini contohnya, ini penelitian terhadap vegetarian dan pemakan daging ya. Rata-rata yang vegetarian kita lihat 128 per 79, sedangkan pemakan daging itu 146 per 93 ya. Jadi di sini bedanya cuma hanya di pola makan ya. Jadi pola makan yang satu makanan hewani, satu vegetarian itu sudah menimbulkan resiko terhadap pembuluh darah, tekanan darah ya. Jadi, nah yang ketiga, yang terakhirnya yaitu kita lihat dari Depkes juga dianjurkan bahwa kita separuh separuh wajib sayur buah. Jadi sebenarnya sayur buah itu kita harus dominan ya, dominan terutama sayurnya ya. Sayurnya kira-kira sepertiga, buahnya kira-kira ya seperenam ya. Lauk pauk di sini ini masih ada kelihatan ikan, padahal sebenarnya kita bisa ganti dengan nabati ya, yaitu dari kacang-kacangan, tempe, terutama tempe itu udah sangat bagus ya, sangat, sangat oke. Jadi kalau kita makan tuh makanan pokoknya usahakan yang alami ya, misalnya nasinya usahakan nasi merah ya, kalau enggak ya dari ubi atau dari kentang ya, dari jagung. Nah, itu lebih bagus daripada kita makannya roti, makan apa roti putih lagi ya, makan tepung lagi ya itu bahaya ya, itu bisa memicu radang. Oke. Nah, lalu kemudian kita harus bedain ada vegan yang sehat dan vegan yang tidak sehat. Nah, kalau kita makanan vegan yang sehat ya, kan kita bicara makanan vegan tuh whole food ya, whole food plant based, bukan dari pabrik. Banyak orang salah di Jakarta itu, terutama kita lihat teman-teman kita yang masih suka makan misalnya nugget lah, hamburger lah, atau daging-daging yang apa namanya, yang daging-daging buatan lah ya istilahnya. Itu sebenarnya tidak terlalu sehat ya, karena banyak sekali bahan-bahan kimia di situ ya. Jadi kalau kita apalagi jika goreng misalnya, nuggetnya digoreng, memang sih enak ya, yang makanan goreng semua juga tahu lah. Tapi itu ke penggunaan kita tidak bagus ya. Jadi kita usahakan kalau bisa jangan banyak gorengan deh. Kalaupun mau ya direbus, kalau nggak dipanggang ya, atau dikukus lah paling sehat ya. Kemudian vegan yang tidak sehat itu ya seperti mie instan, makanan beku, keripik, singkong, kentang goreng, ya, ya seperti tadi ya gluten dan lain-lain. Jadi harus bedakan ya. Jadi jangan salahkan nanti bilang saya udah vegan kok masih sakit jantung misalnya. Ya coba cek dulu deh. Mana tahu vegannya itu ya seperti yang bukan vegan sehat tapi vegan yang tidak sehat, yang bad vegan istilahnya ya. Nah, kita mulai dari hal yang kecil ya. Misalnya tadinya saya suka makan, atau saya masih lakto-ovo misalnya, ya masih suka ada telur, ada protein susu dan sebagainya. Bolehlah kita mulai ganti ke eh, nabati ya. Karena semakin protein hewani ternyata itu juga merusak pembuluh darah kita ya. Jadi ada penelitiannya juga ya. Jadi beda protein hewani sama protein nabati. Kalau protein hewani aman. Protein hewani itu dia merusak pembuluh darah termasuk telur ya. Tapi kalau protein nabati dia aman. Ya, jadi ini ada penelitiannya ya, bukan sama ya. Nah, jadi kemudian setiap kali kita makan kita harus tahu bahwa makanan kita itu harus penuh dengan serat. Ya, serat itu semua ada di makanan alami. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai makan yang warna-warni lah, sayur-sayuran banyak ya. Kan gampang kita di Jakarta mah gampang ya, atau di Indonesia. Itu masih murah loh sayur, yang gampang. Lalu ingat jangan minum gula ya. Baik gula yang kelihatan pun ataupun gula yang tersembunyi, hidden sugar ya. Misalnya di apa di sirup lah, di jus lah ya.
itu banyak hidden sugar. Nah, ini bahaya sekali. Ya, walaupun kita nggak makan daging, tapi kalau kita minumnya manis-manis, ya, ya, minum-minuman yang soda, yang manis segala macam, itu gula juga salah satu yang bisa memicu radang nanti. Ya, dan gula itu bisa meningkatkan yang namanya apa? Trigliserid. Ya, jadi kalau bukan hanya kolesterol, tapi trigliserid juga itu adalah salah satu eh, yang paling berbahaya ya, karena dia bisa menyumbat pembuluh darah kita. Ya, oke. Nah, ingat makanan itu adalah obat kita ya. Jadi kalau kita makanan kita sebagai obat, kita sebenarnya nggak perlu makan obat lagi, karena semua udah ada di makanan. Kalau kita mau makan obat ya siap-siap aja nanggung resiko ya, karena semua obat itu pada dasarnya adalah kimia ya. Jadi bahan-bahan kimia yang kita masukkan ke tubuh kita dalam jangka yang panjang itu pasti ya relatif ada efek sampingnya. Oke. Nah, salah satu yang praktis ya. Kita misalnya nggak ada waktu ini. Contoh ya. Oh, saya nggak ada waktu tiap pagi bangunnya udah kesiangan. Ya gimana ya? Ya udah, kita boleh coba yang simple, yang praktis itu dengan resep ini misalnya. Ya, pakai chia seed, pakai oat. Ya, oat itu gandum ya. Kita pakai hazelnut, chia seed, pakai susu almond. Ya, pakai kurma, kayu manis sedikit, pakai beris, kita rendam aja, masukin di kulkas. Jadi nggak usah kita masak. Pagi tinggal keluarin, bisa kita langsung makan. Ya, itu salah satu sarapan sehat yang simple ya. Kalau kita nggak ada waktu nih. Jadi malam kita udah siapin nih, udah siapin masukin ke kulkas. Ya, pagi kita campurin buah-buahan. Kalau kita mau tambahin yang lain-lain terserah ya. Kalau biasanya yang paling bagus itu berry-berry lah, ya. Oke. Nah, kalau kita misalnya mau beli makanan nih, perhatikan labelnya itu ya. Jadi apa yang perlu diperhatikan yaitu hindari yang namanya ya kalau bisa minyak sawit lah, ada high fructose corn syrup lah, ya. Kemudian yang sodium tinggi, yang sodium itu garam ya. Karena itu kenapa makanan dikasih garam tinggi ya supaya dia pengawet. Kemudian rasanya juga lebih enak ya. Nah, carilah yang nol kolesterol, yang tidak ada kolesterol. Jadi kalau kalau kita lihat masih ada kolesterolnya ya jangan ya. Atau seratnya yang tinggi, kita cari yang serat tinggi. Kalau seratnya nggak ada, hanya sedikit ya jangan. Itu nggak kurang sehat. Cari yang di atas 3 gram kalau bisa. Ya. Kemudian lemak transnya nol. Ya, itu makanan yang sehat. Jadi nol kolesterol, seratnya tinggi, dan tidak ada lemak trans. Itu boleh kita makan ya. Oke, ingat jantungmu ada di ujung sendok ya. Jadi yang menentukan kita sakit jantung itu bukan leluhur kita, bukan bukan siapa-siapa ya. Jadi ada di piring kita. Ya, di piring kita itulah kuncinya di situ ya. Nah, kita tinggal pilih nih mau pasang ring yang 100 juta atau kita makan yang simple nih, tempe 5.000 ya. Karena sekarang satu pembuluh darah ya kira-kira bisa 100 juta. Dan itu tidak menjamin ya. Misalnya saya pasang nih, pasang ring sekarang. Ya, satu ring kira-kira ya kalau di Jakarta bisa 1 juta. Nah, itu bisa nanti tersumbat lagi di tempat yang sama atau di tempat yang lain. Ya, makanya ada dokter jantung yang bisa sampai pasang ring di tempat yang sama itu bisa 2 kali. Ya, 2 kali. Kadang ada yang 3 kali, tapi rata-rata 2 kali. Ya, bisa di tempat yang sama tersumbat lagi. Ya, jadi selagi kita masih pola makan yang nggak benar, percuma kita pasang pasang ring ya yang sudah mahal-mahal 100 juta. Ya, akhirnya tersumbat lagi nanti kalau kita tidak merubah pola makan kita. Jadi lebih bagus kita makan yang alami deh. Ya, tempe 5.000 itu sangat bagus ya. Tapi jangan digoreng ya sekali lagi. Kalau digoreng ya sama aja ya. Nah, biaya obat jantung kita lihat statin ya. Kalau kita ke dokter jantung pasti dikasih yang namanya statin, pengencer darah ya. Itu kira-kira kalau dihitung ya 500.000 sampai 1,5 juta seumur hidup. Coba kali deh seumur hidup berapa tuh biaya yang kita keluarkan ya. Nah, kita bisa cari makanan nabati, misalnya kacang-kacangan, serat-serat, ya, protein kedelai, ada sterol tumbuhan, banyak serat. Itu bisa menunjang LDL 29% setara dengan obat statin. Jadi tinggal pilih aja mau makan obat terus atau mau makan yang sehat gitu ya. Nah, terus ada lagi mitos ini, orang tua nggak boleh vegan katanya ya. Nanti orang tua kalau vegan lemes katanya nggak ada tenaga. Benar nggak itu? Ternyata enggak ya. Kita lihat di Taiwan pada studi tahun 2020, lansia vegan itu punya fungsi pembuluh darah 10 tahun lebih muda dari pemakan daging. Coba, ya.
Jadi pemuda kita kalau udah lebih muda 10 tahun, berarti umur kita juga lebih muda 10 tahun. Ya, bahkan bisa lebih kalau hidupnya sehat, ya, happy terus ya, olahraga. Bisa lebih awet, bisa lebih banyak kita lihat ya, orang-orang yang udah tua, tapi pemudaan itu sangat lentur, sangat bagus ya. Dulu ada satu eh, ahli gizi juga, orang yang meninggal ya, umur 50 sampai 60 tahun. Pembudayanya kira-kira 15 tahun tuh setelah diotopsi. Ya, jadi pembuluh darah itu kalau kita makan yang sehat, olahraga dan sebagainya, itu lama-lama dia jadi lentur, jadi bersih, jadi sehat. Nah, kalau dia bersih, sehat, lentur, otomatis ya nggak ada penyakit. Ya, penyakit itu kalau tersumbat ya. Oke. Nah, dari Physician Committee for Responsible Medicine ya, juga dianjurkan apa? Diet rendah lemak ya, diet nabati ya, itu bisa membalikkan penyakit jantung. Jadi bisa mencegah, mengelola bahkan membalikkan penyakit jantung ya. Itu studi dari Dr. Dian Ornish, Dr. Caldwell Esselstyn ya. Jadi tanpa operasi, tanpa obat pun hanya perubahan pola makan dan pola hidup saja itu 90% denyut dada bisa berkurang ya. Jadi penyakit jantung yang sedang hingga berat ya. Nah, ini salah satu dokter jantung terkenal di Amerika. 呢個呢直接用，要講呢你 Kita 喺 lihat 度做落呢個啦，都用位都做夠批㗎咯。 siapa ini. Ya, Dr. Assistant dari Cleveland Clinic ya menunjukkan bahwa penyakit jantung koroner itu bisa di reverse ya atau dibalikkan dengan pola makan nabati utuh tanpa minyak. Ya, dia sangat lebih ekstrim ya. Orang yang sudah mulai sakit jantung tuh hati-hati dengan minyak ya. Makan kalau Dr. Assistant itu sama sekali nggak ada minyak ya, walaupun minyak minyak olive kayak dan sebagainya. Nah, studinya itu melibatkan pasien penderita sakit jantung yang parah mengikuti diet vegan ketat tanpa minyak selama bertahun-tahun. Ya, terus menghindari semua produk hewani ya, termasuk susu dan telur. Fokusnya semua makanan utuh, yaitu sayuran hijau, kacang, biji-bijian dan buah-buahan. Ternyata apa yang terjadi yaitu pasien-pasien yang tadinya sudah diprediksi meninggal 3 bulan, dia bisa hidup sampai berapa puluh tahunnya, bisa 20 tahun, tetap sehat sampai sekarang ya. Cuma satu yang meninggal. Ya, jadi ternyata dengan pola makan saja yang bagus itu bisa mencegah atau menyembuhkan sama sekali penyakit jantung yang sudah berat ya, dia sudah yang parah bisa tetap disembuhkan ya. Jadi ini kabar baik bagi orang yang sakit jantung ya. Nah, hasil penelitian kita lihat penurunan frekuensi nyeri dada itu bisa menurun drastis dalam waktu 3 minggu, 12 minggu, sorry, 3 bulan ya. Kemudian perbaikan aliran darah koroner dari angiografi kelihatan di situ dan tidak ada kejadian kardiovaskuler baru selama bertahun-tahun pada pasien yang konsisten dengan diet vegan ya. Nah, jadi ini salah satu yang saya suka nih pernyataan dari Dr. Kim Williams ya, salah satu bekas kepala apa Asosiasi Jantung Amerika ya, Association American Heart Association. There are two kinds of cardiologists. Ada dua macam kardiologis itu dokter ahli jantung ya. Yaitu tuh vegan dan yang lain itu karena dia tidak terlalu banyak baca data. Jadi kalau dokter dia masih tetap boleh makan daging, boleh itu berarti dia kurang baca data katanya. Ya, harusnya kalau dia banyak baca data itu harusnya dia dokternya sendiri sudah jadi vegan tuh harusnya. Nah, data WHO 2021 juga kita lihat ya, diet yang tinggi sayur buah, kacang-kacang, biji-bijian bisa mencegah 80% penyakit jantung koroner prematur. Ya, jadi tidak terlalu perlu khawatir kalau kita pola makannya benar, ya. Karena penyakit jantung itu ternyata bisa kita cegah. Ya. Nah, kita lihat di Journal of American Medical Association tahun 61 juga diet vegetarian itu bisa mencegah 97% dari penyumbatan koroner, ya. Jadi ini kabar yang sangat bagus ya. Tapi vegetarian diet di sini artinya sebenarnya vegan ya, bukan masih ada susu telur ya. Nah, kita lihat dari Journal of Cardiology juga ini tahun 2000-an ya, 2020-an, 20 berapa ya, lupa saya. Ini juga kita lihat resiko penyakit jantung koroner dari pemakan daging dan merokok itu 70%. Kemudian pemakan daging 50%, lacto vegetarian itu 39%, dan vegan itu yang paling rendah ya, 14%. Lalu penelitian dari lab Dr. Dean Ornish kita lihat hasil dari diet rendah lemak, diet nabati rendah lemak dengan olahraga dan kelola stres
maka plaknya bisa mengecil dalam 3,1% dalam 1 tahun. Dibanding dengan yang kontrol yang masih makan standar Amerika yang sehat pun ya, yang masih ada kolesterolnya, itu malah nambah 11,8%. Jadi kalau kita sudah mulai sakit jantung tuh, walaupun dianjurkan dokter kolesterol tidak lebih dari 300, tetap aja itu terjadi penambahan plak ya di pembuluh darah. Jadi selalu jalan yaitu diet nabati yang rendah lemak. Nah, eh, dari Adventist Heart Study juga terhadap 96.000 orang, ya kita lihat ada risiko hipertensi 75% lebih rendah, diabetes tipe 2 78% lebih rendah, penyakit jantung koronernya 42% lebih rendah. Jadi tetap vegan itu mempunyai keuntungan kesehatan yang paling tinggi ya, dibanding pola makan yang lain. Nah, jadi kalau kita mau sehat, ayo mari kita mulai terapkan pola makan nabati, lalu lakukan pemeriksaan berkala. Minimal kita cek apa? Yaitu tensi, ya, gula darah, kemudian LDL. LDL itu terutama kita harus cek ini, ya, LDL kolesterol, ada trigliserid, ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya ApoB, sebenarnya itu ya, tapi itu agak lanjut. Kemudian EKG, nah, atau treadmill, itu kalau misalnya sudah mulai ada faktor resiko ya. Tapi yang simpel sehari-hari ya kita hanya cek di tensi, gula, jaga stresnya, jaga berat badan, tidurnya cukup, banyak bergerak dan sebagainya itu udah cukup ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya mungkin sampai di sini kita belajar. Kalau ada pertanyaan boleh silakan kita diskusi bersama ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Henry atas penjelasannya. Mungkin dari saudara-saudari semua ada yang mau bertanya kepada Dokter Henry mengenai seputar kesehatan masalah jantung? Silahkan. Oke, dari Ibu Maudi, Dok, bertanya, kalau mengenai madu bagaimana, Dok? Apakah itu termasuk vegan atau bagaimana ya? Oh iya, boleh. Saya tambah. Kalau madu itu sebenarnya madu tidak termasuk vegan ya. Ya, Mm-mm. tidak termasuk vegan. Tapi kalau kita misalnya mau makan yang madu asli ya, misalnya, ya sebenarnya sih tergantung. Ini vegannya karena madu itu alasannya sih etika ya, etika sih Oke. bukan kesehatan ya. Tapi secara kesehatan apakah madu itu Kesehatan sih baik? oke. Kalau kesehatan sih oke, tidak ada masalah ya. Asal madunya asli ya. Hmm, Karena madu itu kan banyak yang pakai gula ya, banyak Oh, yang bukan benar-benar madu. Kalau gulanya tinggi, ya otomatis resiko kena ke resiko diabetes, resiko radang dan sebagainya ya. oke. Berarti yang penting bisa dapat asli ya, Dok. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Kiswan. Tanya, saya makan kukus tapi kenapa kena Kolesterol jahat. kolesterol jahat tinggi? Padahal selama ini tidak pernah tinggi. Nah, saya lagi kolesterol itu sebenarnya kan bisa dibuat di hati ya. Jadi walaupun mungkin kita makannya em, katakanlah bagus misalnya ya, tapi kalau dari produksi hatinya tinggi, ya bisa saja dia akan naik gitu ya. Terutama biasa karena adanya stres atau pola makan gorengan misalnya. Ya, jadi walaupun dia makannya pupus, mungkin ada makanan gorengan lain atau mungkin ada eh, apa ya? Saya nggak tahu ini vegan atau enggak kalau Pak Kuswan nih. Kalau misalnya makannya vegan, terus rendah lemak, makanan sehat seperti itu, harusnya kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Harusnya ini. Tapi saya nggak tahu kenapa. Mungkin pola-pola hidup yang lain harus diperhatikan juga, yaitu mungkin tidurnya, kadar stresnya, Betul. dan Jadi mungkin selain bisa berjemur juga, karena jemur kan bisa menurunkan kolesterol, ya. Jadi berat, itu semua faktor stres, karena stres itu bisa meningkatkan produksi kolesterol juga. Jadi ya. kita makan protein tinggi pun, ya protein terlalu tinggi, karbohidrat terlalu tinggi, misalnya, itu bisa memicu hati produksi kolesterol juga. Jadi nah, buah berlebihan. Nah, kita makan buah mungkin ya pilih-pilih juga lah ya. Nggak usah terlalu banyak buah. Lebih banyak sayur kalau bisa. Ya. Terus nggak pernah olahraga tuh. Jadi harus olahraga ya Pak Giswan. Jadi kita nggak bisa hanya saya makan doang yang sehat. Terus yang lain-lain saya nggak perhatiin. Nggak bisa. Itu satu paket semua. Makanya saya bilang harus ada lifestyle yang bagus. Ya. Jadi pola makannya oke. Pola hidupnya juga oke. Yang penting itu banyak gerak loh. Ingat ya.
Salah satu yang bisa memakai lemak dan gula ya supaya dia nggak tinggi di darah itu adalah di otot sebenarnya. Jadi setiap kali kita kalau kita bergerak itu sebenarnya kita bisa memacu otot memakai kolesterol dan lemak lebih baik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita malas bergerak, otomatis nanti akan menumpuk di darah ya. Jadi nggak bisa dipakai. Jadi saya sarankan ya banyak gerak ya, terutama olahraga ringan aja tuh. Kalau misalnya mulai kita setiap kali habis makan kita jalan ya 10 menit, 15 menit ya. Usahakan jangan jangan duduk diem gitu ya, lebih dari 1 jam diem gitu, nggak bergerak itu bahaya. Itu meningkatkan risiko penyakit jantung. Jadi banyaklah bergerak ya. Bergeraknya simple ya, kalau bisa jalan-jalan, kalau nggak sepeda ya dan sebagainya. Nah, salah satu juga kalau bisa olahraga apa resistance ya, olahraga beban misalnya, itu bagus ya. Jadi latihlah ototnya nih. Coba Pak Kiswa ini latihan otot, mungkin ya kolesterolnya bisa turun ya. Dan ingat tidur, tidur ini penting ya. Orang kalau tidurnya kurang, otomatis resiko penyakit jantung tuh meningkat drastis. Ya makanya dulu saya ada baca salah satu orang India sangat sangat luar biasa ya. Dia olahraga teratur, dia orangnya vegan, hidupnya sehat, masih umur 40-an, tiap hari olahraga, dia meninggal karena penyakit kalau nggak salah stroke atau jantung kalau nggak salah. Nah, setelah diteliti ternyata karena dia kurang tidur. Ya, dia tidur cuma 2 jam, 3 jam tiap malam. Bayangkan ya, yang lainnya udah sehat loh, cuma hanya kurang tidur. Jadi berarti jantung itu Iya, juga harus memperhatikan pola iya. hidup ya, gaya hidupnya Hmm, seperti apa. iya. Nah, Jadi di sini kaitannya dengan ya, kolesterol mungkin bisa dijelaskan juga lebih rinci, Dok, antara jantung dan kolesterol mungkin sebenarnya dijelaskan lebih rinci ah jadi yang ya, awam bisa mengerti. oke. Kolesterol itu kan adanya cuma di hewan, makanan hewani. Cuman tubuh kita bisa produksi kolesterol dan dari makanan yang kontribusinya untuk naikin kolesterol kira-kira 40% dari makanan ya. Nah, sisanya dari tubuh kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita makannya oke, ya kita makan nggak ada kolesterol misalnya. Tapi hati kita terlalu aktif ya, karena banyak protein kita makan, banyak lemak juga, terutama Mm-mm. lemak-lemak trans ya. Lemak trans tahu ya, lemak-lemak dari biskuit lah, lemak yang ini kan lemak nabati tapi diproses berulang kali, ya. Nah, otomatis nanti ini meningkatkan produksi kolesterol dari hati. Atau ada orang memang kelainan bawaan, ya, kelainan genetik yang dia produksi kolesterolnya berlebihan ya, hiperkolesterolnya. Ya, ada tipe genetik yang begitu. Nah, gitu itu memang kita harus hati-hati. Jadi intinya coba kita makannya benar, porsinya usahakan seratnya yang tinggi karena serat itu yang bisa membersihkan kolesterol. Ya, jadi berbanyak serat. Buahnya mungkin kurangin ya karena ya bu, bu- buahnya terlalu tinggi kan terutama gula ya kita takutnya Fruktosa ya, Dok ya. ya fruktosa. Ya, jadi itu bisa memicu hati juga ya. Bisa jadi beban juga buat hati. Jadi kita lebih banyak sayurnya deh. Perbanyak sayur deh. Ya, Oke. terutama makanan yang indeks glikemik rendah ya, sayur-sayuran ya dan sebagainya lah. Jadi itu ya kita perbanyak ya. Kalau kita tidak ada makan kolesterol sama sekali, maka hati itu sebenarnya produksi kolesterolnya Sudah cukup untuk memproduksi sendiri kebutuhan ya, kita. Dok ya. Bisa produksi kolesterol sendiri. Jadi tidak mesti harus dari makanan ya. Jadi makanya ada Lalu orang kenapa kok saya makannya udah vegan ternyata kolesterol masih tinggi ya. Itu mungkin itu faktor-faktor yang lain yang ya, ya kalau dalam pembuluh darah di jantung misalnya sudah ada plak, sudah pasang ring, terus apakah itu plak-plak itu masih bisa hilang, Dok, kalau kita rajin makan sayur? ya bisa. Kan penelitiannya itu. Tapi Bisa itu ya. butuh waktu ya. Butuh waktu ada yang sampai 2 tahun, Heeh. 3 tahun. Tapi Berarti benar-benar, butuh waktu yang tidak nah, sebentar, tapi iya. karena tumbuhnya plak pun perlu waktu juga Perlu sampai waktu dia bisa lama. tumbuh Iya, ya. bisa 15-20 tahun, bahkan 30 tahun. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi dari Bu Yan Yuan. Malam Dok mau tanya, kadang-kadang saya bisa merasakan denyut jantung tiba-tiba bisa cepat sesaat saja. Lalu kemudian normal kembali. Sejauh ini kadang-kadang saja. Ya, jadi nggak sering itu kondisinya Dok. Hmm. Semua aktivitas normal, seminggu saya olahraga 4 sampai 5 kali Kali. dalam 1 jam. Setiap kali olahraga. Oke, mungkin itu, ya saya jawab ya. Mungkin itu gangguan irama.
ya irama jantung. Ada memang ada kelainan tertentu yang cenderung bisa cepat gitu jantungnya, bisa tiba-tiba cepat. Nah itu kalau dia masih sekali-sekali ya, dalam sehari sekali-sekali doang, bisa ada hubungan dengan stres ya. Nah itu masih oke, masih nggak apa-apa. Apa Tapi itu bahaya, Dok? kalau dia udah sering, itu termasuk resiko juga, Oh, resiko ya. Jadi karena gangguan irama itu juga salah satu faktor stroke yang tinggi ya. hmm. Bisa. Jadi hati-hati juga. Coba cek ke dokter jantung. Direkam di dalam sehari. Biasanya kan ada alatnya namanya Holter EKG. Itu direkam dalam sehari itu berapa kali terjadi denyut jantung yang nggak normal tuh ya. Kalau misalnya dia terlalu sering ya kita perlu obat. Biasanya ada obatnya sih yang buat Lalu menetralkan. gangguan irama jantung itu bisa dibaca dari EKG atau Dari treadmill EKG, atau apa? dari Oh, EKG. EKG sudah bisa Iya, baca ya, Dok? bisa, bisa. Oke, Bu Yon nanti Hmm. mungkin bisa coba cek EKG-nya. Hmm. Nah, sekarang dari Ibu Maria, kalau otot jantung ada Ada plak, ada plak. plak, baiknya makan apa yang baik? Kolesterol, gula darah, triglycerid baik, lemak darah juga baik. Selalu makan sayur dan buah, lebih banyak rebus-rebusan. Terima kasih. Kalau ada plak itu kan sebenarnya plak itu ada ada plak yang stabil, ada yang plak yang tidak stabil ya. Kita harus bedain. Kalau plak yang stabil itu kita masih aman, ya. Maksudnya yang yang lemaknya apa namanya, lemaknya sedikit, terus cupnya itu loh, cupnya itu stabil, itu oke. Nah, yang biasanya yang kita khawatir itu kalau plaknya tidak stabil ya. Nah, yang bisa memicu plaknya ruptur itu salah satu ya itu yang mungkin kita lihat yang tadi tekanan tinggi ya, misalnya kita suka emosi, olahraga Plak yang tidak tiba-tiba stabil itu maksudnya bagaimana ya, Dok? Mungkin bisa lapisannya dijelaskan. itu gampang sobek. Jadi lapisan Oh, atasnya ada topi, istilahnya lapisan luarnya itu mm-mm. gampang terkelupas itu. Nah, kalau dia terkelupas nanti langsung bisa timbul bekuan darah ya. Itu juga bisa nanti dia bisa bisa kemana-mana tuh, bisa nyumbat kemana-mana. Jadi selama dia masih stabil, masih oke. Makanya sekarang kenapa orang dokter jantung tuh menganjurkan makan obat statin ya? Siapa? Karena obat statin tuh ternyata bisa membuat stabil apa plaknya lebih stabil. Info. Bukan bukan hanya turun kolesterol tapi stabil plaknya. Karena kalau plaknya nggak stabil itu bahaya sobek. Makanya ada orang bisa tiba-tiba kalau aktivitas tinggi misalnya lagi bulu tangkis, lagi tenis, dia bisa tiba-tiba jantung tersumbat, langsung mati ya. Karena plaknya copot apa pecah gitu. Oh, Ya. oke. Nah, Jadi berarti sobek lah. plak itu kan tadi seperti yang dokter tadi jelaskan. Kalau plak itu kenapa bisa muncul? Karena adanya peradangan dalam pembuluh darah ditambah Pertama lagi lemak peradangan. yang Ya, bertumpuk-tumpuk gitu ya. peradangan, terus adanya lemak yang berlebih. Dia dia bukannya lemak ya. Jadi ada kolesterol, ada protein juga, ada kalsium di situ. Ya, semua itu akan jadi plak gitu nanti lama-lama. Oh, oke. Hmm. Nah, sekarang pertanyaan lagi ada dari Pak Lihung. Dokter, perbanyak sayur apa bisa asam urat atau tambah batu ginjal buat penderita batu ginjal? Jadi penyakit asam urat dan batu ginjal, sayuran apa nih yang harus banyak nih, Dok? Sebenarnya asam urat itu kan dari makanan nabati itu sebenarnya aman ya. Kalau misalnya kita minumnya banyak. Jadi karena dia kan dikeluarkan melalui urin, dia larut di air ya. Jadi selagi kita banyak minum, banyak buang air kecil itu oke, aman ya. Tapi kalau kita kurang minum, kurang maksudnya ditahan-tahan kencingnya atau ginjal kita fungsinya udah mulai menurun, nah itu bisa nanti menaikkan asam urat. Tapi sejauh ini kalau makanan nabati dari penelitian ya sejauh ini, terutama kayak tempe lah, sayur-sayur itu masih termasuk aman ya, tidak terlalu menaikkan asam urat, apalagi sudah fermentasi ya. Tapi kalau kedelai misalnya tidak fermentasi itu mungkin masih bisa menaikkan asam urat. Kalau sudah difermentasi, ikatan purinnya sudah dipecah, nah itu seperti tempe itu tidak menaikkan asam urat, ya. Oke. Nah, terus batu Ada ginjal, beberapa pertanyaan mm. dari para penderita asam urat nih, Dok. Katanya, setiap kali makan tempe, eh, saya tuh Pegel, sakit. Jadi sakit. asam uratnya tuh kambuh. Apakah itu benar? Karena saya nggak tahu juga sih. Karena kan ada pernyataan bahwa tempe itu bagus buat jantung, ya Mm-mm. kan? Iya, Tapi tapi jangan eh, didorong. tadi kan dokter bilang tempe itu it's okay buat orang penderita asam urat karena kedelainya sudah
Iya, fermentasi, betul ya? iya. Tapi beberapa penderita asam urat mengeluarkan pernyataan itu sebenarnya benar apa enggak sih? Apa Enggak, dia sugesti cuma doang? sensitif. Sebenarnya itu sensitif doang. Jadi kalau dia Sugesti doang sensitif, kali ya dok dia ya? pegel, radang ya dia anggap itu Heeh. asam urat. Ya, tapi belum tentu karena gejalanya asam urat itu kalau dia bengkak, ada kelihatan tuh topi ya. Topi itu istilah kayak bengkak itu kayak orang rematik besar itu di biasanya di jari kaki, di jempol atau di tangan ujung-ujung lah biasanya atau di Iya. bawah telinga itu gede merah dan itu di Hmm. kadar asam uratnya memang dicek tinggi. Nah, itu baru asam urat. Tapi kalau hanya Oh. pegel-pegel doang itu belum tentu asam urat loh ya. Belum tentu. Nah, berapa Mm-mm. banyak tuh dok boleh makan tempe bagi penderita asam urat? Tempe kalau sehari paling ya sehari 2 potong. Sorry ya. Kalau kotak korek api itu kira 4 potong. Itu masih oke. Kecil banget dok. Ya memang sedikit doang, nggak usah banyak. Ya kan, Kalau apalagi kalau makannya kita lebih dari itu apa boleh dok? boleh asal kita minumnya banyak. Kan sekali Oh, lagi kan. I see. Ya, Yang ya, penting ya. kalau kita banyak minum, ya kelebihan itu akan dikeluarkan melalui urin. Jadi kita nggak usah khawatir. Ya. Iya, iya, oke, oke. Ada lagi pertanyaan dari Pak Edi, dok, makan pucuk ubi bisa membuat asam urat naik. Benar nggak sih dok? Tapi ada juga yang bilang bisa membuat tekanan darah menjadi lebih rendah. Nah, intinya kan kalau tekanan darah rendah itu karena kalium ya. Jadi kalau kita makan sayur pun ya pasti tekanan darah akan turun karena kaliumnya tinggi. Beda kalau kita makan yang natrium tinggi ya. Mm. Kemudian pucuk ubi bisa naikkan asam urat. Pada dasarnya kalau kita makan sewajarnya tidak akan naik lah ya. Kecuali Karena itu satu seratnya tinggi. gerobak ya dok ya, baru Kecuali mungkin. makannya banyak banget dan ginjalnya memang nggak bisa keluarin. Itu mungkin bisa naik ya. Iya, Tapi iya, sejauh iya. ini makanan nabati itu termasuk makanan yang rendah urin ya. Rendah loh, jadi nggak usah khawatir gitu. Asal kita makan masih proporsional, misalnya satu piring itu sepertiganya sayur ya, itu masih oke, nggak ada Oh, masalah. iya, oke. Mm-mm. Sekarang pertanyaan lain dari Ibu Win, dok, olahan masakan dibag yang dibakar Dibakar. lebih bagus dari gorengan atau panggang? Jadi dia tanya, apakah makanan yang dibakar itu lebih bagus, dok, apa Kalau daripada yang goreng atau dipanggang gitu? Kalau makanan paling bagus sih yang raw ya, yang mentah itu paling bagus. Nah, Hmm, sudah itu ya paling dikukus sebentar, direbus. hmm, Tapi kalau udah dibakar, ya takutnya ya kita bakarnya itu sampai kegosongan. gosong, ya jadi jadi rusak loh giginya itu. Jadi Iya, iya, iya. ya semakin sedikit proses tuh makanan semakin bagus. Ya kalau kita Lebih udah baik dikukus berprosesnya, kali ya. kita kukus sebentar oke. Kalau misalnya kayak kacang-kacang, boleh kita kukus, kita rebus ya. Kalau sayur sebenarnya kita bisa makan mentah. Kalau bisa kayak orang Sunda ya, lalapan. Kalau nggak Oh, bikin iya, iya, jus, iya. itu lebih bagus daripada kita digoreng, dipanggang, di apa semua lah. Tempe Oke. juga sama. Tempe itu kita bisa makan mentah. Karena tempe Oh, itu sudah direbus dia kacangnya. udah Ya, hasil dia sudah fermentasi ya, udah ya direbus terus dia udah siap difermentasi ya. makan tuh. Jadi kalau Jadi kita nggak tempe bisa itu ya mungkin boleh kita dimakan. boleh panggang-panggang ringan atau kita boleh kukus, nah, Mm-mm. bikin bacem, oke lah. Itu masih oke. Tapi kalau kita usahakan hindari gorengan karena minyak ya. Karena minyak-minyak itu bahaya nih kalau kita minyak terus. Karena minyak itu sebenarnya nggak boleh digoreng. Minyak itu hanya Oke. buat ditumis atau dibikin Hmm, salad. Nah, gitu oke sedikit. Ya, terutama oke. minyak-minyak olive ya yang yang virgin apa yang Virgin coconut oil. iya virgin coconut oil oke. Yang itu loh, yang olive oil. Oh, olive oil ya, ya, Nah, ya. ya yang masih alami lah, ya. Ya, ya. Mm, Oke, Dok. Ini mm, ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuli. Dok, ibu mertua saya ada pasang ring jantung disertai stroke. Gimana mm. penanganannya? Maksudnya ini dalam hal ini makanannya mungkin ya. Makanannya. Ya itu tadi saya bilang, kalau kita udah pasang ring, ya, artinya kan pasang ring itu bukan menjamin bahwa kita bebas penyakit jantung serangan berikutnya, ya enggak. Tetap kita harus jaga, terutama di pola makan, ya. Jadi tetap pola makannya harus yang benar, yaitu makanan nabati yang rendah lemak, yaitu kuncinya di situ, makanan nabati rendah lemak dan salah satu yaitu makanan yang alami, yang whole food. Ya, jadi itu kalau kita mau benar-benar dari pola makan, ya. Terus stroke-nya kenapa? Nah, stroke itu ada dua kan, stroke itu satu karena perdarahan, kedua karena sumbatan. Nah, kita yang mana nih? Apa kalau stroke perdarahan biasanya darah tinggi, hipertensinya diatasi.
Kalau stroke yang sumbatan ya biasanya kolesterol, ya kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, nah itu gampang tersumbat. Jadi yang mana ini? Kalau yang pasang ring kan biasanya takutnya ya tersumbat lagi kan. Nah itu biasanya mungkin kolesterolnya dijaga lah, terutama LDL sama trigliserid. Jadi LDL-nya harus jaga baik-baik ya. Kalau udah pernah serangan, kalau bisa di bawah 55. Nah, yang Hmm. stroke juga sama ya. Kita jaga tensinya, jaga kolesterolnya, jaga berat badannya, tidurnya cukup, ya. Semuanya lah kita harus perbaiki semuanya, pola hidupnya gitu. Oke, oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Saudara Lihung. Dokter, sayur yang tinggi purin bisa menimbulkan asam urat dan batu ginjal ya, dok? Ya, sayur yang tinggi purin sebenarnya pada dasarnya makanan nabati itu purinnya bukan tinggi lah ya. Nggak ada yang istilahnya tinggi nggak. Itu cuma termasuk rendah. Ya, pada dasarnya semua sayur itu rendah. Iya, Ya. Jadi yang karena bisa asam urat kenapa bisa batu ginjal? Karena itu tadi saya bilang minumnya kurang, ginjalnya udah mulai lemah, ya, ya, nggak ya. nahan kencing. Nah, itu yang bisa jadi batu. Ya, tapi kalau kita selama minumnya lancar, terus buang air kecilnya lancar kemana-mana, terus kita jaga berat badan tidak gemuk dan kita banyak gerak, itu biasanya aman kok. Tidak akan Karena terjadi batu. penghasil purin juga biasanya binatang yang Iya, menghasilkan purin dari kan, hewan yang bukan paling dari tinggi, hati ya. dari jeroan, ya Ya, dari hewan. Kalau makanan nabati itu paling ya yang kacang-kacang lah, agak tinggi dikit ya. kecil lah ya. Kalau sayur sih nggak terlalu lah, ya Ya. bayam, brokoli ya sedikit nggak terlalu, nggak begitu tinggi banget sih nggak, masih Jadi aman. Mm-mm. masyarakat awam kadang-kadang suka suka salah tafsir nih dok. Jadi Ya, salah tafsir. kadang-kadang mereka tuh suka berpikir, oh saya kalau makan daun singkong, daun ubi, bayam, aduh ini sakit nih, ini sakit, itu sakit, ini sakit, itu sakit. Hmm. Padahal kalau makan daging, dia lancar Dagingnya jaya nggak tuh pernah dok. tahu. Jamur mungkin ada sedikit agak tinggi kalau jamur ya. Oke. Tapi Jamurnya kalau semua jenis jamur atau bagaimana nih dok? ya rata-rata jamur lah. Karena Oh proteinnya rata-rata tinggi jamur juga ya. ya. Kalau protein tinggi, biasanya asam uratnya juga agak tinggi. Tapi yang Oke. lain-lain sih oke lah, ya, nggak terlalu masalah. Asal makannya ya seperti itu ya. Kita kalau satu piring itu sayur sepertiga piring, nggak usah terlalu banyak gitu. Oke, ini ada Mm-mm. pertanyaan lagi dari saudara Antea. Saya sempat asam urat agak tinggi, padahal saya olahraga dan juga minum banyak, dok. Sehari bisa 4 liter. Apakah ada faktor lain? Dan apa yang harus dilakukan? Ya, makanya kenapa bisa aroma tinggi? Coba cek di apa di ginjalnya. Mungkin fungsi ginjalnya sedikit agak turun ya, barangkali Oh, ya. Karena kalau hanya makan sayur saja, sekali lagi ya, kalau kita udah banyak minum terus banyak makan sayur, harusnya sih nggak tinggi nih, harusnya. berarti harus pengecekan di bagian Kayak fungsi ginjal ya, dok. ginjalnya, Maksudnya ginjalnya masih bagus nggak? fungsinya, Kalau ginjalnya, penyerapannya dan sebagainya ya. kalau ginjalnya udah menurun, kita minum juga nggak boleh terlalu banyak ya, karena ginjal jadi berat nih kerjanya. Nah, Oh, jangan sampai oke. 4 liter loh, itu juga membebani ginjal loh, sama jantung. Jadi kita harus tahu diri. Jadi kalau memang ginjalnya udah mulai lemah, ya kita minum secukupnya. Paling 2 liter cukup, 2,5 liter. Jangan sampai 4 liter deh, terlalu Berarti banyak. ini PR-nya harus cek fungsi ginjal dulu ya Cek dok fungsi ya. Dan ginjal, nanti ya baru pasti langkah mungkin ada selanjutnya masalah. bisa tahu mau Iya, ngapain gitu ya. mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Yuliana. Dok, olive oil, sanca oil, coconut oil katanya kalau diminum itu bisa meningkatkan kardio ya dok. Iya, Karena tersumbat. ini tersumbat jantungnya dok. Kalau menurut dokter asisten, ya semua minyak-minyak yang sudah diproses, ini kan olive oil yang diproses. Beda kalau kita makan olive yang utuh ya, atau sanca yang sudah diproses, atau PCO dari coconut oil, atau lemak juga lemak sawit lah. Yang itu semua udah diproses kan, jadi padat. Nah, itu di darah kita itu akan menjadi gumpal katanya, bisa membuat darah kita gampang tersumbat. Itu menurut dokter asisten. Jadi semua lemak itu dihindari, kecuali makanan alami yang memang ada lemaknya, misalnya alpukat ada lemaknya, kita makan Hmm. oke ya. Bahkan kayak makanan yang tinggi lemak pun bagi dia dihindari loh, seperti kayak alpukat, kacang yang banyak lemak dia hindari. Ini untuk orang yang sakit jantung ya yang tersumbat. Tapi kalau selagi dia masih biasa-biasa kayak kita ya aman-aman aja. Bolehlah sedikit nggak apa-apa, PCO sedikit oke.
Karena minyak kita butuh buat penyerapan vitamin juga yang larut lemak ya. Oh, Jadi oke. butuh sedikit oke. Ya, jadi segala sesuatu memang kalau dalam porsi yang sewajarnya malah Iya. bagus buat kesehatan. Kalau berlebih Mm-mm. malah jadi bumerang ya, Dok ya. Iya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi dari Saudara Limus. Ya sih. Dok, cara konsumsi chia seed yang terbaik yang mana agar kandungan omeganya masih bagus? Dan apakah langsung bisa dicampur ke nasi, salad, atau diaduk di air panas? Oke, chassis sebenarnya yang paling bagus ya direndam aja pakai air biasa. Rendam dia udah mengembang kan, nanti kan dia akan mengembang. Kalau dia udah mengembang ya tinggal minum. Itu yang paling simpel, paling bagus. Jadi bukan langsung Oh, dimakan ya. Kita biarkan dia mengembang. Dia kan dia aktif loh. Ya, dia udah aktif, udah mengembang, tinggal kita minum, beres. Kita boleh campur ke, sebenarnya bukan campur ke nasi ya. Campur ke salad, dibikin blender, di salad, atau dibikin jus, itu dibikin kalau yang nggak smoothies. direndam boleh nggak, Dok? Kadang-kadang suka makan di restoran vegetarian tuh kadang-kadang suka ada yang chia seed-nya ditaburin begitu aja kering-kering gitu. Itu bukan chassis kali, itu apa biji wijen kali. Enggak, chia Beda. seed. Chassis, harusnya Chia chassis seed. direndam. Kalau direndam dia belum Mangganya, aktif. mangganya keras-keras gitu. Saya juga Iya, bingung. harusnya salah itu harusnya direndam. Direndam Oh, tinggal minum itu yang benar. iya, iya, oke, oke. Iya. Sekarang ada pertanyaan lagi dari saudara Ivon. Dok, untuk mencegah kanker bisa bisa Oh iya, vegan, Dok? banget tuh. Karena kanker itu ya apa? Kalau kita banyak makanan nabati, nabati itu sifatnya basa. Kanker itu bisa hidup kalau suasananya asam dan gulanya tinggi ya. Kalau misalnya suasana basah, dia nggak bisa hidup ya. Makanya orang-orang yang kanker, yang saya kanker, kalau dia bisa makan vegan, nabati yang utuh, yang alami begitu, biasanya rata-rata sembuh kankernya. Ya bisa mengecil, bisa hilang. Tapi kalau dia masih makan makanan hewani, ya sifatnya darahnya masih asam, nah itu apalagi oksigennya kurang ya. Dia kurang olahraga, kurang di luar ruangan, ya segala macam itu kankernya bisa tumbuh tuh, cepat tuh. Jadi kanker tuh dia takutnya cuman yaitu makanan yang sifatnya basah, oksigen, nah itu musuhnya tuh. Jadi kalau Oh. misalnya kita makan yang asam, kita oksigennya kurang, apalagi suka makan yang manis-manis, ya udahlah, itu akan subur kanker. Hmm. Oke. Mm-mm. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari saudara-saudari sekalian? Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, baiklah. Terima kasih banyak kepada Dr. Henry Wijaya atas pemaparan yang sangat menarik, informatif, dan inspirasi. Semoga materi yang telah disampaikan pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga serta memahami pengetahuan kesehatan jantung dan bagaimana caranya memaintain kesehatan jantung. Yang terpenting, semoga ilmu yang kita peroleh tidak hanya menjadi pengetahuan, tapi juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena ilmu yang dipraktekkan akan memberikan manfaat yang nyata bagi kesehatan kita. Saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Em, un- Sorry, ini ada pertanyaan. Dari YouTube bisa bisa ya Pak. Jadi nanti bisa nonton ulang. Sebelum kita mengakhiri acara, kita juga ada informasi. Bentar ya. Mengenai Vegan Festival Banten 2026, World Vegan Organization Conference dan International Vegan Festival yang akan menghadirkan pengalaman seru, inspiratif, dan penuh manfaat. Mari kita menikmati aneka kuliner vegan yang lezat, talk show dan seminar bersama para ahli, workshop inspiratif, hiburan menarik, dan beragam produk gaya hidup sehat, ramah lingkungan. Bersama kita wujudkan good for you, good for animal, good for the planet pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 2026 di Tang City Mall, Tangerang, Indonesia
Ayo kita ajak keluarga, sahabat, dan rekan Anda untuk menikmati akhir pekan yang sehat, penuh inspiratif, dan membawa perubahan positif bagi diri sendiri, hewan, serta bumi kita. Dan kemudian kita juga bisa menemukan pengalaman yang menginspirasi melalui berbagai kuliner vegan yang lezat dan sehat, seminar dan konferensi bersama pembicara internasional, bazar produk vegan, dan ramah lingkungan, hiburan edukasi, dan berbagai aktivitas menarik untuk seluruh keluarga. Bersama kita wujudkan dunia yang sehat, penuh kasih, dan keberlangsungan pada tanggal 29 September sampai 4 Oktober. Ini cukup lama ya. Di Taman Anggrek Mall Jakarta, Indonesia, mari hadir dan menjadi bagian dari gerakan global menuju masa depan yang lebih baik, karena setiap pilihan kecil yang kita lakukan hari ini dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan hewan dan bumi. Save the dates. One word, one pulse, the harmony of vegan living. Oke, sebelum kita mengakhiri seluruh acara, mari mohon kesediaan seluruh peserta untuk menyalakan kamera agar kita bisa berfoto bersama sebagai dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Silahkan nyalakan. Oke, admin sudah foto. Hmm. Admin, oke, sudah foto. Kenapa mau foto kemana hilang? Jum. Oh, bilang. Aduh, Atlina. Sudah? Oke, akhir kata saya Meani Halim selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak, Ibu, serta teman-teman semua. Sampai jumpa pada webinar kesehatan minggu depan di hari dan jam yang sama dengan tema yang tidak kalah menarik. Tetap jaga kesehatan, terus sebarkan semangat hidup sehat, dan ingat bahwa kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Terima kasih, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semua. Malam. 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 Sehat semua ya.